Baik, kita lanjut ya pada pokok bahasan kita. Jadi untuk studi kasus yang ini, Facebook palsu ini, nah ini gimana ini menurut mahasiswa? Facebook palsu. Jadi banyak sebenarnya kasus-kasus di mana akun Facebooknya itu dihack atau diserobot orang lain, kemudian nggak bisa masuk lagi, kemudian akun Facebooknya itu dimanfaatkan orang lain, misalnya dikirimi pesan satu-satu ke semua pertemanan, minta pulsa, minta isikan pulsa, katanya lagi di Arab Saudi, katanya lagi di luar kota, tolong dong isiin pulsa, soalnya lagi nggak bisa ngisi ini, lagi di luar kota misalnya. Kan pernah mendapat kasus kayak gitu, masuk ya dosen juga pernah mengalaminya. Nah baik, kira-kira bagaimana tanggapannya? Bagaimana untuk menyikapi Facebook palsu yang digunakan untuk phishing nih. Jadi bukan akun Facebooknya, tetapi ketika akan login itu pastikan halaman yang diakses itu adalah www.facebook.com misalnya. Silakan tanggapannya. Ayo. Mana tanggapannya nih, Bapak tunggu. Untuk akun Facebook palsu nih. Paula, Sumira, apa kabar Sumira? Sehat. Si Gita, silakan tanggapannya. Silpi. Denny, mana suaranya Denny? Ada, Pak. Facebook baru, Pak. Iya. Bilang kalau akun yang itu udah dihack gitu, Pak. Nggak pakai lagi itu. Ya, itu sih mungkin ya sudah cara terakhir ya. Kan kita kan tidak ingin juga semua yang ada di akun Facebook itu tiba-tiba tidak bisa kita akses dan dirampas oleh orang lain. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan kan? Tindakan pencegahan apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita harus berhati-hati, Pak, dalam login ke akun Facebook kita, Pak. Lebih berhati-hati ya, gimana caranya? Menggunakan link yang benar, Pak. Mendapatkan link yang benar. Terus tidak menyimpan sandi saat login, Pak. Betul itu. Jangan menyimpan sandi saat login, apalagi kalau di komputer warnet. Kalian simpanlah sandi di situ. Nah, kemudian ketika login ke halaman Facebooknya, pastikan alamat yang kalian akses itu adalah HTTPS-nya. HTTPS www.facebook.com misalnya. Jangan www.facebook tapi ujungnya .info, .ca, .wz, apa. Nah, itu sudah dipastikan adalah akun palsu yang sedang mengintai username dan password yang kalian masukkan. Ketika ada sebuah aplikasi meminta autentifikasi pakai Facebook juga, kalian harus benar-benar yakin bahwa aplikasi itu tidak menyalahgunakan data Facebook kita. Jangan ada aplikasi yang nggak dikenal, misalnya kita install, kemudian minta data login Facebook, yes-kan saja. Ya, dikhawatirkan juga itu akan merugikan kita. Nah,
Kalau kayak gini gimana? Sucipto sebagai dosen dinonaktifkan gara-gara buat status di medsos. Facebook. Nah, penghasilan anak saya menurun drastis pada Lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asik dan etes? Menurut mahasiswa Bapak, kira-kira komennya kayak gimana nih? Apakah salah berkomentar? Apakah juga pemerintahnya yang terlalu saklek, ya kan? Iya, Pak. Atau gimana ya? Kita berkomentar ya bebas-bebas saja, kan kita sedang belajar. Meskipun percakapannya direkam. Iya. Silakan, gimana komentarnya? Ya, apa yang bisa disarankan ini? Nonaktifkan sebagai dosen. Benarkah postingan Sucipto Purnomo menghina Jokowi? Nah, komentarnya dong. Mana suaranya nih? Yang baru gabung, silakan di-unmute semua speakernya supaya bisa berkomunikasi dengan Bapak. Silakan. Harus bertanya karena tugasnya nanti adalah mencatat semua pertanyaan dan jawaban ya komunikasi yang Bapak lakukan itu nanti ditulis kembali di Google Class. Tadi kan baru ada sekitar 2 pertanyaan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lain, Bapak minta komennya terkait dengan kasus yang Bapak tampilkan di Bapak display di layar ini. Silakan. Ada Fiska, Maria, Denny, Silpi, Silviana, Rati, Marita, Iis, Septria, Anggun, Femina, Anggun, Selvi, Pia. Pia, mana Pia? Suaranya Pia. Yolena, Andri, Kakak Muri ini. Tri Dewi, silakan. Bagaimana nih kasus Facebook ini? Tanggapannya? Nggak ada tanggapan. Pasti malu kan? Kok di kelas malu Pak sama kawan? Nah ini kan dari rumah masing-masing, kiri kanan nggak ada kawannya. Malu dengan siapa? Ayo, Denny, mungkin Denny? Dan? Iya, Pak. Ya, gimana Den? Harusnya bagaimana nih Den? Harusnya bagaimana nih Den? Kasus ini Den. Mungkin seharusnya Pak kita harus berhati-hati dan Lebih berhati-hati dalam melogin ke membuat status, Facebook. Pak. Lebih berhati-hati dalam membuat status.
apakah kita tidak boleh postingan. mengkritiki pemerintah juga kalau seperti ini? Tapi menurut saya Pak, untuk berkomentar boleh, tapi guna Siapa yang berbicara nih? Septria apa Kristiana? Septria Pak. Ya, bagaimana Septria? Menurut saya komentar boleh, Komentar tapi boleh ya. penggunaan dosen tersebut Berkomentar boleh, tapi apa? penggunaan dari dosen tersebut salah. Penggunaan akun Facebooknya salah karena menghina presiden gitu ya. Takutnya Statusnya salah. salah. Pak, Ya, Franciscus. postingan tersebut kan sebagai yang benarkah postingan ini Susito Purnomo menghina Jokowi. Jadi kata postingan menurut Susito mempersoalkan apapun dan sebagai masyarakat akademik dia mengajak rektor UNED untuk menggelar debat terbuka, membedakan kalimat di media sosial seperti di Facebook ini. Masyarakat akademik, kenapa tidak dibuat saja debat terbuka dengan menghadirkan para ahli bahasa juga ahli politik atas Susito Purnomo ini, Pak. Sekian dari saya, itu saja jalan, Pak. Ya, memang banyak dengan ini. Ada yang minta debat terbuka, tadi adakan debat terbuka, rektornya nggak datang, alasannya karena nanti jadi debat kusir kalau nggak ada yang menengahkan dan lain-lain. Ya, Pak. Nah, tapi terlepas sebelum ini terjadi, kira-kira kan kita sesuatu terjadi itu kan pasti ada sebab akibatnya. Nah, sebelum ini terjadi, harusnya bagaimana kan? Apakah kita tidak boleh berkomentar di Facebook, ya kan? Harusnya bagaimana menurut mahasiswa? Menurut saya, Pak, Ya, Den? kita boleh berkomentar. Berkomentar boleh-boleh saja, membuat status boleh-boleh saja, tetapi kita tidak dalam komentar itu tidak memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Ya, betul. Tidak memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Mengkritiki boleh, tetapi tujuannya mengkritiki dalam hal-hal yang sifatnya itu untuk membangun. Kalaupun itu ya sampaikanlah fakta dan data kalau memang ada datanya. Iya, Pak. Untuk memperkuat, Pak. Nah, mengkritiki katanya, oh Bupati mana misalnya, oh Bupati ini korupsi nih. Nah, heboh di Facebook Bupati korupsi. Buktinya mana? Kalau nggak ada bukti, jangan sesekali membuat status seperti itu. Kalau memang ada buktinya, ya sampaikan. Karena kalau tidak, misalnya pihak yang tidak terlibat bisa saja menuntut balik dengan pasal Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Ya, yang lain gimana? Nah, kalau yang ini gimana? Ketahuan plagiat, gelar akademik 4 profesor dicabut. Nah, profesor pun bisa dicabut loh gelarnya. Gimana, Sumira? Biasa Sumira rajin berkomentar. Menurut saya wajar.
Wajar di Ya, suaranya nggak putus-putus nih. Suaranya nggak jelas, Pak. Iya. Septia, mungkin koneksinya agak lemah ya. Dian, gimana Dian? Dian, Fariza. Dian? Iya, Pak. Ya, gimana Dian? Udah minum obat belum Dian? Kayaknya pilek-pilek nih minum obat Dian. Udah, Pak. Isolasi di rumah ya. Iya, Pak. Pan. Aduh, Dian. Ah, gimana Dian? Silakan Dian. Ah, hilang Diannya. Dian, suaranya Dian. Dian, halo? Apakah masih ada Dian? Masih, Ya, Pak. Ya, Astagfirullah. masih ada di sambungan maksudnya. Pak. Gimana tanggapi Dian? Atau yang lain? Ah, ini ada Dini. Dini, halo Dini. Iya, Pak. Mana Dini nih? Gimana Din? Pak. Gimana tanggapannya Din? Pak, belum. Bisa lihat layar Pak. laptop Bapak Din? Tawan pelajar gelar akademik 4 profesor dicabut ke Pak. Iya. Bagaimana Din? Menurut Dini ini kan ahli hukum ya, dari mana narasumber kita Din? Bapak ini mengada Kak. Silakan Din, tanggapannya Din. Wajar sih kayaknya Pak, karena kan dia udah ketahuan plagiat. Dia kan udah kayak mengcopy hak milik orang lain. Copy paste ciptaan orang lain. Jadi wajar ya sih mungkin gelarnya dicabut gitu. Supaya tidak terjadi Hal-hal yang belum inginkan ini lagi. terjadi, ya bagaimana harusnya ini? Mencegah ya, lebih baik mencegah kan kalau sudah daripada terjadi. mengobati. Nah, gimana kira-kira lah langkah-langkah apa yang bisa dilakukan menurut Dini? Apalagi di zaman digital kan, mau buat makalah tinggal cari di internet, di Google, oh ada semua, tinggal di copy paste kan, kumpulkan ke Bapak kan. Kan gitu kan? Nah, apa nih langkah-langkah yang bisa dilakukan kira-kira? Langkah-langkah yang bisa dilakukan maksudnya Pak? Untuk mencegah. Berusaha berpikir untuk menciptakan karya sendiri supaya tidak copy paste hak cipta orang lain. Nah, menciptakan karya sendiri. Betul nggak Pak? Betul, betul itu. Betul kan Pak kan? Iya. Nah, ini nih Pak. Mungkin dari ahli sosial, mungkin Piska Rahayu ini bidang sosial ya Piska ya. Silakan Bu, tanggapannya Bu. Gimana Bu, komentarnya Bu? Piska.
Rizka, halo. Ripani ya. Dari diri sendiri. Minggu depan kita diskusi ya. Udah 5 minggu nih Bapak terus nih yang jadi pemateri ini. Nah, minggu depan itu kita diskusi, jadi nanti akan Bapak bagikan kelompok dengan topik-topiknya. Topiknya nanti Bapak tentukan. Kita diskusinya seperti ini. Untuk kelompok yang tampil berarti ya sebagai pembicara lah. Kalau pertemuan ke-7 kita kayaknya sudah UTS lah. Kan udah pertemuan ke-5, pertemuan ke-6, pertemuan ke-7 kita UTS. UTS tanggal berapa, Pak? Lupa Bapak ya, kemarin ada edarannya tuh ya, coba di edaran kemarin ya. Ada di Bulan UTS tanggal berapa? UTS online lah Pak ya. Itulah kayaknya. UTS online Pak. berharap Kalau masih kondisi kayak gini, Berharap cepat masuk, Pak. sama lah Bapak juga. Aduh, Udah bosan natap layar laptop tiap hari. bosan. Sedikit, Pak, mata. Ada lagi nggak nih tanggapan nih kasus ini? Nah, aktivis Solo ISS ditangkap usai kritik Jokowi soal investasi. Gara-gara entah apa dosa rakyat Indonesia sampai punya presiden laknat kayak Jokowi ini. Nah, ayo presiden dihina-hina. Presiden itu kan Dihujat. sebagai lambang negara, simbol kenegaraan, orang paling tinggi di negara kita. Yuk tanggapannya. Apakah ini dibenarkan atau ini salah ya kan? Salah, Pak. Ya mana suaranya? salah Pak. Ya salah. Kenapa salah? Kan ada sebabnya. Elpa mungkin Elpa. Apa Elpa salah? Salah mungkin tidak seharusnya kita menghina seorang pemimpin presiden. Jika tidak suka dengan apa yang beliau buat di negara ini, bisa baik. Bisa disampaikan dengan baik ya. Iya, disampaikan dengan baik kepada beliau tanpa harus menghina seperti itu. Iya, tanpa harus menghina ya. Sampaikan dengan baik pendapat kita ya. Kalau sebuah kebenaran kita sampaikan dengan santun, maka itu akan lebih diterima oleh orang lain. Tapi sebuah kebenaran kalau kita sampaikan dengan cara yang salah juga, kebenaran itu akan lenyap, tidak dihargai oleh orang lain. Jadi sampaikanlah sesuatu itu ya dengan santun, meskipun itu sebuah fakta atau kebenaran yang harus kita tegakkan. Ini tidak masalah jadi aktivis sosial, ya, tetapi ada batasannya ketika menyampaikan pendapat, haruslah mengutamakan etika, bagaimana sopan santun ya, apalagi sekelas presiden kalau dihina itu kan kalau sudah masuk pasal penghinaan presiden. Nah, ujung-ujungnya kan yang bersangkutan klarifikasi, permohonan maaf. Nah, tapi kalau sudah terlanjur kan
juga tidak baik. Jadi lebih baik mencegah sebelum terjadi. Termasuk juga mahasiswa, jangan sampai ada kasus kemarin kan. Nah, menghina dosen juga tidak boleh meskipun dosennya salah misalnya. Jangan menghina dosen yang membuat status sosial dan lain-lain sehingga itu kesannya itu tidak baik. Dan tentu juga dosennya itu benar, misalnya dosennya salah. Kalaupun salah pun ya sampaikanlah bagaimana mengutarakan pendapat dengan cara yang elegan, yang sopan, yang santun. Tentunya akan lebih diterima kalau kebenaran disampaikan dengan cara yang baik. Karena waktu kita juga sudah habis 40 menit. Udah 2 sesi kita lakukan, sampai ketemu minggu depan. Tugasnya lihat di Google Classroom saja. Yang jelas Bapak juga tidak memberatkan, paling hanya kalian mengetik sedikit-sedikit sajalah. Tugasnya itu hanya melihat hasil diskusi kita hari ini, ada pertanyaan dan jawaban. Tulis pertanyaannya apa, kemudian komentar, sampaikan jawabannya apa, dikirim di Google Classroom. Baik, Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.